Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Anggota KKB yang membunuh seorang polisi dan 2 warga diringkus polisi di Kabupaten Lanijaya. Mahkota Cendrawasih dibakar BBKSDA Papua. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Jayapura berunjuk rasa mendesak MRP membuat aturan untuk memproteksi burung sakral Cendrawasih. Bocah tunarungu korban penculikan di Merauke ditemukan tidak bernyawa tak jauh dari rumahnya. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Puncak atas nama Dugi Telenggen. Penangkapan terjadi di Kampung Ulume, Kabupaten Lanijaya pada hari Senin. Dugi Telenggen terlibat dalam penembakan yang menyebabkan gugurnya anggota Polres Lanijaya, Brigpol Johan Sibarani pada September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Johannes Abilio Valo dalam kejadian yang sama. Penangkapan bermula saat tim Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Lanijaya menangani pertikaian masyarakat di Kampung Ninam. Ketika mendatangi masa di Kampung Ulume, petugas mendapati seseorang memegang telepon genggam yang diduga milik Dugi Telenggen. Dari hasil penyelidikan, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone, buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noken kecil. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Operasi Damai Kartens dalam menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pegunungan Papua. Satgas akan terus melanjutkan pengejaran terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan bermartabat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, buku catatan, dan tas noken kecil. Penangkapan ini adalah bukti komitmen aparat dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Polisi akan terus melakukan pengecekan dan penindakan terhadap jaringan KKB lainnya demi mewujudkan Papua yang aman dan damai. Rian Tonai melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Kabupaten Merauke. Kali ini seorang pria tak berbaju terekam CCTV saat membobol kotak amal di sebuah masjid. Peristiwa terjadi di Masjid Al-Barokah, Jalan Gak, Kabupaten Merauke pada hari Senin. Dalam rekaman CCTV, seorang pria tanpa busana atas menutup kepalanya dengan baju miliknya dan masuk ke area sholat untuk membobol kotak amal. Meski uang yang berhasil diambil hanya beberapa ratus ribu rupiah, namun aksi ini membuat para pengurus masjid resah. Polisi yang menerima laporan langsung turun ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Kami dari Kepolisian Resort Merauke menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke, terutama pengurus masjid, karena akhir-akhir ini telah terjadi pembobolan kotak amal. Jadi kita himbau yang pertama, kotak-kotak amal disimpan dengan baik. Yang kedua, pintu-pintu masjid selesai sholat agar dikunci. Dan yang ketiga, bila perlu pengamanan melalui dipasang CCTV pada titik-titik tertentu di masjid. Itu harapan kami, semoga kasus pencurian kotak amal dapat terhindarkan. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pengurus masjid diharapkan proaktif dalam meningkatkan keamanan, seperti dengan memasang pengawas tambahan atau mengosongkan kotak amal secara rutin. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
SMA Negeri 2 Merauke pada hari Senin menggelar upacara peringatan Sumpah Pemuda. Seluruh siswa tampil memakai busana adat Nusantara dari berbagai daerah, termasuk para guru. Penampilan mereka menunjukkan keberagaman dan kecintaan terhadap tanah air. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini diharapkan menjadi momen untuk mempererat persatuan dan semangat nasionalisme generasi muda. Sejumlah siswa mengungkapkan harapan agar pemuda Indonesia terus membangun bangsa dan giat belajar untuk meraih masa depan. Amanda, sebagai generasi muda sekarang ini, sebaiknya pemuda sekarang seperti apa, Amanda? Pemuda sekarang harus rajin belajar, terus tidak mempercayai berita-berita hoax dengan sembarangan. Itu organisasi kepemudaan zaman dulu seperti apa saja yang kamu tahu? Yang saya tahu itu ada pemuda Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Kita harus lebih banyak belajar, harus tidak percaya dengan berita-berita. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober dan menjadi momentum bagi generasi muda untuk menjaga kebinekaan dan persatuan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan personel Polres Mimika mengikuti upacara bendera di halaman Mapolres Jalan Agibuga pada hari Selasa. Jalannya upacara berlangsung hikmat dan diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, meminta anak buahnya tetap menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Upacara dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun, hal ini adalah merupakan wujud dari kebangkitan pemuda-pemuda dari seluruh Kabupaten Mimika untuk bergerak. Kemudian kita tidak membeda-bedakan suku, bahasa maupun agama. Jadi semangat itu yang kita glorifikasikan. Kita berharap kepada seluruh pemuda-pemudi di wilayah Kabupaten Mimika, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi ya. Kemudian bijak dalam bermedsos, kemudian lebih beretika dalam menjaga hubungan bersosialisasi dengan masyarakat. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Polres Mimika dimulai pukul 8 pagi dan berlangsung aman serta lancar hingga selesai. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.